Wah wah wah, super kejutan. Madam Pang tiba-tiba angkat suara, sayang sekali jika Shin Tae-yong melatih Ulsan HD. Indonesia lebih pantas dan cocok untuknya. Kata-kata bahagia Kevin Dix. Usai cetak gol debut di perayaan ulang tahun ke-125 Borussia Mönchengladbach. Ini semua untuk penggemar timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, super kejutan. Madam Pang tiba-tiba angkat suara, sayang sekali jika Shin Tae-yong melatih Ulsan HD. Indonesia lebih pantas dan cocok untuknya. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dikejutkan oleh pernyataan tak terduga dari sosok penting sepak bola Thailand, Nuaphan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu harian lokal terkemuka di Thailand, Madam Pang secara terbuka mengomentari rumor yang menyebut bahwa Shin Tae-yong akan segera menukangi klub raksasa Korea Selatan, Ulsan HD. Madam Pang menyatakan bahwa keputusan Shin Tae-yong untuk kembali ke Korea dan melatih klub seperti Ulsan HD memang terhormat, namun menurutnya akan menjadi langkah yang disayangkan. Pasalnya, Shin Tae-yong dinilai sudah membuktikan kapasitas luar biasa sebagai pelatih tim nasional, terutama di Indonesia. Kalau benar Shin Tae-yong akan melatih Ulsan HD, saya pribadi merasa itu sebuah kerugian bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan Asia Tenggara. Dia bukan sekadar pelatih biasa. Kualitas dan pengaruhnya jauh lebih besar. Dia adalah pelatih level tim nasional, ujar Madam Pang dalam wawancara tersebut. Komentar ini sontak memicu diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang setuju bahwa Shin Tae-yong telah mengubah wajah sepak bola Indonesia sejak kedatangannya pada akhir 2019. Di tengah krisis prestasi, minimnya disiplin, serta struktur sepak bola yang tidak stabil, Shin hadir membawa pendekatan profesional, tegas, dan berorientasi jangka panjang. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia tampil berbeda. Ia berani menurunkan pemain-pemain muda, bahkan yang sebelumnya tak memiliki pengalaman bermain di level internasional. Hasilnya perlahan mulai terlihat. Dari final Piala AFF 2020 hingga medali emas SEA Games 2023 yang menjadi sejarah baru setelah penantian 32 tahun, kiprah Shin dinilai lebih dari sekadar pencapaian teknis. Teranyar, Shin juga membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah tonggak yang belum pernah diraih sebelumnya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki visi yang panjang dan jelas terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Karena itulah kabar bahwa Shin akan kembali ke Korea untuk melatih klub seperti Ulsan HD justru memunculkan kekhawatiran. Meskipun Ulsan adalah klub besar dengan tradisi juara di K-League, banyak yang melihat bahwa melatih klub domestik bukanlah level yang pantas bagi pelatih sekelas Shin Tae-yong, yang terbukti mampu mengangkat satu bangsa dalam dunia sepak bola. Kalau saya boleh jujur, melihat Shin kembali ke klub justru seperti langkah mundur. Ia sudah membuktikan diri sebagai pelatih yang bukan hanya mengejar hasil jangka pendek, tapi juga membangun masa depan. Indonesia sudah memberi kepercayaan padanya dan ia pun sudah menjawabnya dengan hasil nyata, tambah Madam Pang. Pernyataan dari Madam Pang tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas Shin Tae-yong telah diakui bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh pihak luar yang netral. Ini sekaligus menjadi pesan tak langsung bagi PSSI untuk segera mengambil sikap dan bertindak cepat menjaga kontinuitas proyek yang telah dibangun Shin selama hampir 5 tahun terakhir. Publik sepak bola Indonesia kini berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi mereka bangga jika Shin dipercaya melatih tim besar seperti Ulsan HD. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran besar bahwa keputusan Shin akan sulit kembali ke Indonesia.
Tanpa kehadirannya, timnas Indonesia berpotensi kehilangan arah. Tidak hanya dari sisi taktik, tetapi juga kultur, kedisiplinan, dan mentalitas yang selama ini telah ditanamkan. Shin sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya. Namun spekulasi semakin kuat setelah kontraknya dengan PSSI dihentikan atau dipecat mendadak. Sementara itu, desakan dari penggemar agar kontraknya diperpanjang terus menggema di berbagai platform media sosial. Kini keputusan berada di tangan dua pihak, Shin Tae-yong dan PSSI. Apakah Shin akan memilih pulang ke tanah kelahirannya untuk menangani klub elite? Atau tetap bertahan dan melanjutkan proyek besar yang telah ia mulai di Indonesia? Yang jelas, sinyal dari Madam Pang menjadi pengingat bahwa Indonesia belum selesai bersama Shin Tae-yong. Bahkan bisa dibilang baru mulai. Indonesia bukan hanya butuh Shin Tae-yong, tapi saya percaya Shin pun sudah menjadi bagian dari Indonesia, tutup Madam Pang dalam pernyataan yang mengandung harapan sekaligus peringatan. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Kata-kata bahagia Kevin Dix usai cetak gol debut di perayaan ulang tahun ke-125 Borussia Mönchengladbach. Ini semua untuk penggemar timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan rasa senangnya seusai mencetak gol debutnya bersama Borussia Mönchengladbach. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu akhirnya menjalani pertandingan pertamanya bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix diketahui pertama kali menjalani debutnya bersama Borussia Mönchengladbach dalam laga uji coba melawan FC Metalist Kharkiv pada 22 Juli 2025 lalu. Dalam laga debut itu, Kevin Dix memang tak bermain sebagai starter. Ia dimasukkan pada babak kedua dan mengiri bek kanan. Ia masuk menggantikan posisi Josh Charlie dan bisa menjalani debut mulus bersama Borussia Mönchengladbach. Walaupun ia belum mendapat kepercayaan sebagai pemain starter dari pelatih Borussia Mönchengladbach Gerardo Soane tersebut, Kevin Dix akhirnya bisa merayakan gol debutnya bersama Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 28 tahun tersebut sukses mencetak gol kala klub asal Jerman tersebut tengah menjalani pertandingan persahabatan melawan Valencia CF dalam perayaan ulang tahun ke-125 tahun. Borussia Mönchengladbach diketahui merayakan ulang tahunnya yang ke-125 pada awal Agustus 2025. Tim yang telah berdiri secara resmi pada 1 Agustus 1900 tersebut menjalani pertandingan persahabatan melawan Valencia CF untuk pramusim. Klub yang diperkuat oleh Kevin Dix tersebut berhasil meraih kemenangan 2-0 dalam laga yang bergulir di Stadion Borussia Park Minggu (3 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kemenangan ini, pemain andalan timnas Indonesia ini sukses mencetak gol. Kevin Dix yang meski baru bergabung dengan Borussia Mönchengladbach itu berhasil mencetak gol. Kevin Dix yang masuk pada babak kedua menggantikan Josh Charlie tersebut berhasil mencetak gol pada menit ke-51 melalui eksekusi penalti. Dengan gol debut tersebut, pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun membagikan momen bahagianya. Kevin Dix mengunggah momen saat ia tampil bersama Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan perayaan ulang tahun ke-125 tahun tersebut. Bek timnas Indonesia itu merasa senang bisa membela klub Bundesliga tersebut. Dalam unggahan tersebut, Kevin Dix mengungkapkan rasa bangganya karena bisa membantu tim. Ia juga mengaku senang bisa membela klub besar Bundesliga tersebut. 125 tahun Borussia.
Luar biasa bertemu kalian semua untuk pertama kalinya, kata Kevin Dix. Tentu saja dengan gol ini bisa menjadi kabar baik buat Kevin Dix yang baru bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Pasalnya, ini bisa menjadi awal yang bagus buat Kevin untuk bisa mendapatkan menit bermain bersama tim nantinya. Untuk itu, ini bisa menjadi awal yang baru dan bagus buat Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach. Untuk itu, pemain yang telah memiliki 5 caps bersama timnas Indonesia tersebut merasa senang bisa menjalani debut dan mencetak gol buat tim barunya. Ini semua saya persembahkan untuk penggemar timnas Indonesia. Salam Garuda, ujarnya bersemangat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you. Lini serang Chelsea menumpuk, terlalu banyak pemain, terlalu sedikit posisi. Chelsea tengah menghadapi dilema menarik, kedalaman lini serang yang sangat kaya, tapi hanya ada sedikit ruang di lapangan. Sejak era Todd Boehly, klub gencar merekrut pemain muda berbakat dengan kontrak jangka panjang. Kini pelatih baru Enzo Maresca harus mengelola skuad yang padat, khususnya di sektor depan. Nama-nama seperti Nicolas Jackson, Nkunku, Pedro Neto, hingga Mikhailo Mudryk memadati lini depan. Sementara talenta muda seperti Marc Guiu Estevao, Kendry Paz, dan Jamie Gitten siap bergabung pada musim 2025. Beberapa pemain lain seperti Broja, Sterling, dan Fofana kemungkinan besar akan dilepas demi menyederhanakan skuad. Maresca punya keuntungan dengan pemain serba bisa seperti Nkunku dan Palmer yang mampu bermain di beberapa posisi. Tapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara rotasi, konsistensi, dan pengembangan pemain muda. Menurut kamu, apakah Chelsea terlalu berlebihan dalam membangun skuad? Siapa pemain yang seharusnya dipertahankan atau dilepas? Bagikan opinimu di kolom komentar. Manchester United tampil bugar, tajam, dan kompak saat bungkam Bournemouth 4-1. Manchester United menunjukkan performa meyakinkan saat mengalahkan Bournemouth 4-1 dalam laga uji coba pramusim Premier League Summer Series 2025 di Soldier Field, Kamis (31/7) malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini tak hanya mencerminkan dominasi skor, tapi juga peningkatan signifikan dalam kebugaran, taktik, dan kekompakan tim. Pelatih Ruben Amorim sukses membawa tim tampil lebih agresif dan terorganisasi. Jurnalis Samuel Luchhurst mencatat MU tampak jauh lebih siap dibandingkan pramusim sebelumnya, terutama dalam hal stamina dan kedalaman skuad. Meski Matthijs de Ligt sempat mencetak gol bunuh diri, performa tim tetap dipuji. Bruno Fernandes menjadi simbol etos kerja setan merah, bahkan mendapat tepuk tangan saat ditarik keluar menit ke-69. Amorim melakukan 6 perubahan dari laga sebelumnya, namun kualitas permainan tetap solid. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bahwa proyek baru Amorim mulai membuahkan hasil. Rasmus Højlund juga tampil emosional dan penuh determinasi di tengah rumor kedatangan Benjamin Sesko. Menurutmu, apakah MU siap bersaing lebih serius musim ini? Dan jika Sesko datang, apakah Højlund masih akan jadi pilihan utama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arteta puas dengan perkembangan Arsenal di Tur Asia, kekalahan bukan masalah. Mikel Arteta tetap membawa pulang optimisme dari tur pramusim Arsenal di Asia, meski harus mengakhiri dengan kekalahan tipis 0-1 dari Tottenham di Hong Kong (31 Juli 2025). Menurutnya banyak hal positif bisa dipetik, terutama soal perkembangan tim dan adaptasi pemain baru. Banyak hal positif dari tur ini meski hasil tak selalu ideal, ujarnya. Arsenal mencatat 2 kemenangan atas AC Milan dan Newcastle sebelum kalah dari rival sekota, Tottenham, lewat gol tunggal Papesar. Arteta memuji penampilan Victor Gyökeres dan Christian Mosquera yang langsung tampil menjanjikan di debut mereka. Kualitas dan sikap pemain baru sungguh luar biasa, tambahnya. Tur Asia menjadi momen penting membangun chemistry tim, sekaligus mempererat hubungan dengan fans global. Atmosfer di Asia luar biasa, ucap Arteta. Kekalahan dari Spurs menjadi pelajaran berharga.
Kini fokus Arsenal tertuju kedua laga terakhir pramusim kontra Villarreal dan Athletic Bilbao di Emirates. Menurutmu sudah seberapa siap Arsenal menghadapi musim baru? Apakah chemistry dan kedalaman skuad cukup kuat untuk bersaing di semua kompetisi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Debut Viktor Gyökeres tuai sorotan, Kai Havertz kembali jadi sasaran kritik. Debut Viktor Gyökeres bersama Arsenal langsung menyedot perhatian saat tampil melawan rival bebuyutan Tottenham Hotspur dalam laga pramusim Kamis 31 Juli 2025. Meski hanya bermain 13 menit, striker asal Swedia itu mendapat sambutan hangat dari para penggemar The Gunners yang penasaran dengan kualitas rekrutan senilai 64 juta ini. Gyökeres yang baru didatangkan dari Sporting Lisbon langsung disebut-sebut sebagai harapan baru lini depan Arsenal. Meski kontribusinya di laga tersebut belum terlihat nyata, banyak yang memuji pergerakan cerdasnya di lapangan. Tidak banyak pegang bola, tapi pergerakannya menjanjikan, tulis seorang fan. Jangan nilai Gyökeres dari debut 13 menit, tambah lainnya. Sementara itu, Kai Havertz justru kembali menuai kritik. Bermain sebagai starter, performa gelandang serang ini dianggap tak sebanding dengan gajinya yang selangit. Beberapa fan menyuarakan kekecewaan mereka secara terbuka di media sosial. Menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi solusi lini depan Arsenal musim ini? Dan bagaimana dengan Havertz, apakah dia masih layak jadi starter? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kesepakatan tercapai. Rekrutan ketujuh Arsenal siap gabung Arteta, bintang sempurna ini sudah pilih The Gunners. Arsenal kembali membuat gebrakan. Klub London Utara ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Eropa. Musim panas ini sangat sibuk bagi Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta dengan 6 pemain baru bergabung, Zubimendi, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgard, dan Kepa. Namun, mereka belum selesai di bursa transfer. Target berikutnya adalah gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut laporan Football Transfers, Eze telah menyetujui persyaratan pribadi dan memberitahu Palace bahwa ia ingin bergabung dengan Arsenal. Disebut-sebut sebagai rekrutan sempurna oleh Paul Merson, Eze akan diboyong dengan uang muka 30 juta, disusul pembayaran cicilan hingga 68 juta sesuai klausul rilis. Palace disebut tak keberatan asalkan sudah menemukan pengganti yang sepadan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Eze akan jadi tambahan ideal untuk lini serang Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan tutup pramusim Arsenal di Asia, Mikel Arteta pulang dengan hati riang. Kekalahan dari Tottenham di laga terakhir pramusim Asia mungkin mengecewakan, tetapi bagi Arsenal, ini justru menjadi bahan bakar menyambut musim 2025/2026. Dari 3 laga di Singapura dan Hong Kong, The Gunners mencatat 2 kemenangan dalam kurung versus AC Milan dan Newcastle, dan 1 kekalahan dalam kurung versus Tottenham. Gelandang Mikel Merino menilai hasil ini tetap membawa sisi positif. Menang adalah prioritas, tapi di pramusim, kebugaran dan kedekatan dengan penggemar juga penting, ujarnya. Pelatih Mikel Arteta juga menyambut positif penampilan pemain-pemain barunya. Kepa, Zubimendi, Norgard, Mosquera, hingga Gyökeres mendapat menit bermain meski terbatas. Hanya Madueke yang belum tampil karena libur pasca Piala Dunia antar klub. Adaptasi masih berlangsung, tetapi Arteta senang dengan kualitas dan sikap mereka. Saya sangat senang. Kualitas mereka luar biasa, ujarnya. 2 laga uji coba tersisa akan jadi kesempatan menyempurnakan keseimbangan tim sebelum Liga Inggris dimulai. Bagaimana menurut kalian soal performa Arsenal di pramusim ini? Apakah cukup menjanjikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ferland Mendy siap dipac Real Madrid di bursa transfer. Real Madrid dikabarkan siap melepas Ferland Mendy di bursa transfer. Bek kiri yang sempat menjadi andalan utama di lini pertahanan Los Blancos ini kini mulai kehilangan tempat di skuad utama dan akan didengarkan semua tawaran yang masuk. Menurut laporan Mundo Deportivo, meski belum secara resmi masuk dalam daftar jual, posisi Mendy memang mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Munculnya pemain muda seperti Alvaro Carreras dan performa impresif Fran Garcia, terutama di Piala Dunia antar klub, membuat persaingan di sektor kiri semakin ketat. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru turut memengaruhi masa depan Mendy. Meskipun formasi yang akan digunakan Alonso belum pasti, Carreras dinilai cocok dengan gaya bermainnya, sementara Fran Garcia terus menunjukkan perkembangan positif.
Kini, Mendy tampaknya akan menjadi pilihan ketiga di pos bek kiri. Sebuah posisi yang tentu tidak ideal bagi pemain berpengalaman sepertinya. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, usia, pengalaman, dan reputasinya menjadikan Mendy aset potensial yang bisa memberikan keuntungan bagi klub jika ada pembeli serius. Namun di sisi lain, mempertahankan tempat di Real Madrid menjadi tantangan besar bagi Mendy. Menurut kamu, apakah Real Madrid sebaiknya melepas Mendy atau masih layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid resmi jual Jacobo Ramon ke Como dengan keuntungan yang besar di masa datang. Setelah lebih dari 1 dekade mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid, Jacobo Ramon kini resmi memulai babak baru dalam kariernya di Italia. Bek muda berusia 20 tahun itu menyelesaikan transfer permanennya ke klub Serie A Como 1907 pada Kamis (31 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid mengumumkan kepindahan ini melalui pernyataan resmi dan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Jacobo sejak bergabung pada tahun 2013. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan Jacobo dan keluarganya di babak baru karier ini, tulis pihak klub. Jacobo Ramon memulai kariernya di Akademi La Fabbrica saat masih berusia 8 tahun. Performa konsistennya membawanya menembus Real Madrid Castilla hingga akhirnya mencatat debut di tim utama pada Januari 2025 di bawah arahan Carlo Ancelotti. Total ia tampil 6 kali dan mencetak 1 gol untuk skuad senior. Meski nilai transfer tidak diungkap secara resmi, laporan menyebut Como mengeluarkan 2,5 juta plus bonus. Menariknya, Madrid menyisipkan klausul pembelian kembali dalam 3 musim ke depan dan hak 50% dari penjualan berikutnya, tanda bahwa mereka masih percaya pada potensi besar sang pemain. Bagaimana pendapatmu soal langkah Jacobo ke Serie A? Apakah ini pilihan tepat untuk kariernya? Tulis komentarmu. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Dani Carvajal dari Real Madrid. Arsenal tengah mencari bek kanan kelas dunia dan Dani Carvajal muncul sebagai opsi sempurna. Pemain senior Real Madrid dan timnas Spanyol ini bukan hanya punya segudang pengalaman, tapi juga konsisten tampil impresif hingga kini. Di musim La Liga 2023/24, Carvajal mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 28 penampilan rekor terbaiknya di kompetisi domestik. Musim berikutnya, ia tetap produktif dengan tambahan gol di awal musim. Dengan lebih dari 428 penampilan bersama Madrid dan 6 gelar Liga Champions, Carvajal telah menunjukkan dirinya sebagai bek tangguh yang mampu bersinar di laga-laga besar. Bahkan di level internasional, ia tak kalah bersinar. Di Euro 2024, ia mencetak gol ke gawang Kroasia dan menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk Spanyol di ajang tersebut. Statistiknya juga impresif, akurasi passing 91,6%, 31 recovery bola, serta kontribusi konsisten di Nations League 2025. Bagi Arsenal, Carvajal bukan hanya bek kanan, ia adalah solusi untuk meningkatkan kualitas lini belakang, menambah pengalaman, dan membawa mental juara ke dalam skuad muda The Gunners. Menurut kalian, apakah Carvajal layak jadi incaran utama Arsenal musim depan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Kylian Mbappé dari Real Madrid. Arsenal tengah membangun tim yang mampu bersaing di Premier League dan Liga Champions, dan Kylian Mbappé adalah sosok bintang global yang sangat tepat untuk mengisi lini depan The Gunners. Musim debutnya di Real Madrid luar biasa, 31 gol di La Liga, total 44 gol di semua kompetisi, memecahkan rekor klub untuk pemain debutan. Mbappé juga meraih Pichichi, European Golden Boot, dan Gerd Müller Trophy musim ini. Di Liga Champions, ia mencetak 7 gol dan membantu Madrid ke final dengan kecepatan dan ketajaman luar biasa. Di level internasional, Mbappé sudah mencetak lebih dari 50 gol untuk Prancis, menjadi kapten dan pahlawan di Piala Dunia 2022.
Bagi Arsenal yang butuh striker produktif dan pemimpin di lapangan, Mbappe bukan hanya pencetak gol, tapi ikon yang dapat mengangkat mental tim dan menarik perhatian dunia. Meski transfer ini sulit dan mahal, peluang harus dimanfaatkan karena Mbappe bisa menjadi kunci kebangkitan Arsenal. Menurut kamu, apakah Mbappe pilihan tepat untuk Arsenal? Yuk beri komentar dan bagikan pendapatmu.